FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Mari saksikan. Apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Kamu menginformasikan kepada seluruh jemaat FICC bahwa doa 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus sudah dimulai dari tanggal 15 Mei dan akan berlanjut sampai tanggal 24 Mei 2026 di FICC Church jam setengah 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya FICC Giving, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Dan bagi jemaat yang ingin memberi dalam gerakan ceban untuk melunasi renovasi gereja, dapat melalui kotak persembahan di belakang atau nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat FICC yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore FICC Shalom.
Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada kembali semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Mari sana Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berikan salam kiri kananmu, katakan shalom, selamat sore. Kita kembali beribadah di tempat ini. Kita kembali bertemu dengan saudara-saudara kita seiman di tempat ini. Saya percaya kita saling menguatkan, kita saling mendukung. Dan kemarin waktu mungkin Bapak Ibu yang ikut di dalam doa malam ada satu hal yang dibagikan oleh saudara Syukur yang memberkati rumah. Bukan tempat kita saling menjatuhkan, tapi rumah adalah tempat kita untuk saling menguatkan. Dan ini adalah rumah kita, bukan untuk kita saling menjatuhkan, bukan untuk kita saling saling sindir, saling mengomong, enggak. Tapi saya percaya rumah tempat kita untuk saling memulihkan, saling menguatkan, dan inilah rumah kita. Amin. Dan saya percaya bahwa kita sedang dibawa Tuhan untuk terus naik, mengalami Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, saat kita mengalami Tuhan, saat kita bertemu dengan Tuhan, ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang baru yang terus Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu siap hari ini sama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Wow. Hari ini kita hadir bukan sekedar kita hanya menjalani kegiatan agamawi, tapi saya selalu mendukung untuk kita, ayo dapatkan sesuatu agar besok sampai hari Sabtu atau minggu depan kita dapat praktek firman, kita kuat, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi inspirasi bagi sekeliling kita, dan Tuhan yang akan memberikan hikmat itu, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mari terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semua karena kasih-Mu yang besar kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami terus berdoa agar kami tidak melewatkan setiap momen yang ada. Kami tidak melewatkan kesempatan yang besar saat kami boleh memuji Tuhan. Saat kami boleh menyembah Tuhan adalah sebuah kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Saat kami mendengar firman, agar firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami. Kasih menutupi segala hal. Kasih yang mengubahkan kami. Karena kasih kami ada sampai hari ini. Dan biar melalui hidup kami, kami dapat memberikan kasih dan menjadi sumber kasih bagi sekeliling kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar terus kami mengasihi diri kami. Mengasihi sekeliling kami, dan kami terus mau mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Menjadi sarana bagi kami agar hidup kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau berbuah Tuhan. Kami mau Tuhan melalui kehidupan kami banyak hidup yang diubahkan. Banyak hidup yang mengalami Tuhan melalui kami. Pakai kami sehabis-habisnya, dimanapun kami berada, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, dimanapun Tuhan mau pakai kami. Biar hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kalau hari ini kami akan terus berbicara mengenai mengasihi keluarga kami. Tuhan, ini keluarga kami. Keluarga yang mau saling menguatkan. Keluarga yang saling mau mendukung. Keluarga yang saling mau menasehati. Agar hidup kami semakin hari, semakin Tuhan pulihkan. Karena kami percaya Tuhan, kasih yang kami terima adalah kasih yang besar. Saat kami merasakan kasih Tuhan, hidup kami gak gini-gini aja. Hidup kami akan menjadi dampak. Hidup kami akan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan yang melayani pada sore hari ini. Buat apapun yang kami lakukan hari ini bukan tentang kami. Semua tentang Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan hormat pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami akan buka dan tabiskan ibadah kami pada sore hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat sore, selamat datang di rumah Tuhan. Sore hari ini saya yakin dan percaya kita datang karena kita memiliki hati yang rindu untuk terus memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Sungguh kami rindu untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi namanya. Allah Roh Kudus,
Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kami. Mari jemaat yang siap untuk membuka hati bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan sore hari ini? Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Come on church. Suara wanita saja, roh tercurah dari surga. Amin. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan, roh tercurah dari surga. Semua bangsa-bangsa kan mengaku
Sekarang yang pria saja, roh tercurah. Dari surga bersuka cita, tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Bisa lebih keras lagi. Dari surga Gereja Tuhan dibangkitkan, tercurah dari surga, Tuhan dimenangkan. semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dimenangkan. semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Amin. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Mari kita terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab anggur baru telah tercurah bagi kita semua. Amin. Semua bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat.
Kamu boleh berikan salam pada kiri dan kanan ya. Katakan kamu luar biasa memuji nama Tuhan. Kamu luar biasa memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saya boleh bersaksi sedikit. Seharusnya minggu lalu saya dan Jerry pergi liburan. Tapi kami tahu ada doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi saat itu kami berdua, kita gas aja deh pergi. Bisa diatur untuk penyelenggaraan doa di gereja. Singkat kata, semua persiapannya dari awal lancar. Sampai tiba waktunya, visa kami nggak keluar. Jadi coba cari ke beberapa agent, ada kayak kurang lebih mungkin 20 agent Jerry teleponin setiap hari. Apa masih bisa untuk urus visanya. Tapi dalam hati saya bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Tuhan gak izinkan visanya keluar, berarti Tuhan mau kita stay di sini. Singkat kata kami gak jadi pergi Bapak Ibu. Dan kami mengikuti doa 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Memang 10 hari ini bukan 10 hari yang paling kudus dalam 1 tahun. Tapi kami mau datang untuk lebih mengenal lagi Tuhan yang kami sembah. Dalam 10 hari ini bukan tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dengan kita bisa berbahasa lidah dan lain sebagainya. Tapi kami rindu datang untuk benar-benar lebih mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. 2 hari sudah berlalu ya, Jumat dan hari Sabtu kemarin. Firman Tuhannya sangat memberkati saya pribadi. Keberadaan Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya mengubah cara kita berpikir, mengubah pola pikir kita. Dalam kehidupan kita akan selalu ada masalah, saudara. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, cara kita merespon terhadap masalah itu akan berbeda. Karena kita menyadari ada Roh Tuhan dalam hidup kita dan betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia lebih besar daripada permasalahan kita. Kasihnya begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam bagi saudara dan saya. Saat pola pikirmu berubah, hidupmu pasti berubah. Hidup kita bukan lagi tentang kita, tapi kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Saudara, Dia selalu ada bersama dengan kita di setiap langkah kehidupan kita, di setiap hela nafas kita. Dia setia, Dia Allah yang setia. Masalah akan tetap ada. Tapi begitu juga dengan kasih Tuhan. Tuntunan Roh Kudus akan selalu membimbing saudara dan saya menjalani hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Menyerah
Dia mengerti semua yang dilalui. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, amin, yang selalu memampukan sehingga percaya. Sadarlah Dia mengerti semua yang dilalui. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Menyatakan kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga lemah dikuatkan, hilang ditemukan, karena kasih ada yang mengubahkan. Ku dapat berjalan dalam pengharapan. Lihatlah pada Dia yang setia,
naikkan pujian ini benar-benar dari hati. Pengakuan saudara bahwa aku perlu Tuhan. Sama seperti saudara perlu nafas. Saya pernah tidak bisa bernafas. Walaupun saya masih punya hidung, saya punya paru-paru, saya masih jantung, saya masih berdetak. Tetapi untuk tarik nafas saja tidak bisa. Sampai saya jalan ke rumah sakit, saya hanya ngomong kepada dokter penjaga UGD, minta napas, minta napas. Saya berusaha untuk tarik napas, nggak bisa. Sebegitu perlunya nafas untuk hidup. Naikkan pujian ini kembali dari hati yang katakan benar-benar ku perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, aku nggak bisa. Karena Engkaulah segala-galanya. Aku Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadikan malam hari ini benar-benar malam kemenangan. Jadikan malam hari ini benar-benar malam perubahan hatimu. Di mana saudara bisa merasakan dari hati yang paling dalam. Aku perlu Tuhan. Naikkan pujian ini. Ku perlu. Dari hati yang benar-benar, ya Tuhan aku perlu. Sungguh Tuhan. Sungguh aku perlu Engkau Tuhan. Tanpamu ku tak bisa Tuhan. Walaupun punya uang, punya kedudukan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati segalanya. Kasih Tuhan. Kasih-Mu yang memberi kekuatan atas setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan akan memulihkan, memenuhkan kembali kasih Tuhan. Memampukan. Sehingga kau percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Sekali lagi ambil waktu benar-benar antara Tuhan dan saudara. Ku perlu Engkau Tuhan. Yes Lord. Aku perlu Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan. Bukan cuma ngomong doang. Aku perlu Engkau Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati apapun segalanya. Walau punya uang, walau punya kedudukan, walau punya apa-apa, tidak bisa tanpa Tuhan. Sadarlah saudara, kasih Tuhan masih kepada kita. Kasih yang menguatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih yang menguatkan. Makasih Rabasya Daratabas. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Selalu memampukan. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Nyatakan aku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segala. Ini pengakuan dari hati yang paling dalam Tuhan. Kasih-Mu yang tetap, kasih-Mu yang tetap ada di dalam setiap hati kami Yesus. Kasih yang menguatkan, haleluya. Kasih yang Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memampukan kita. Memampukan kita dalam segala hal. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Serukan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kasih Tuhan yang senantiasa memampukan.
lewat firman-Nya pada malam hari ini. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Firman Tuhan gak pernah bohong. Firman Tuhan katakan bahwa pada setiap puji-pujian yang kita naikkan dari dasar hati yang paling dalam, bukan cuma lip service saja, bukan cuma di bibir, di mulut saja, tetapi dinaikkan dari hati, benar-benar Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Amin. Saudara pulang dengan kelegaan. Apa masalah yang sedang kita hadapi kita nggak tahu. Apa yang kita sedang alami, apa yang kita sedang butuhkan saya nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, ku perlu kau Tuhan. Bukan untuk tambal sulam, bukan untuk ban serep. Tapi perlu Tuhan pada setiap langkah kita. Pada segala aspek kehidupan kita. Sampai pun ke lini kehidupan kita yang paling kecil pun kita perlu Tuhan. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Yang tadi saya katakan bahwa mau napas gak ada, saya masih punya hidung. Jantung saya masih berdetak, saya masih punya paru-paru. Uang ada. Ya fasilitas ada. Tapi saat mau bilang napas, mau begitu aja gak bisa. Saya begini-begini tapi gak ada udara yang ketarik. Sampai akhirnya mau ngomong juga susah. Minta napas. Itu loh kita perlu Tuhan sampai seperti itu. Amin. Tuhan sangat senang sekali kalau kita perlu Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita kasih-Nya. Kasih-Nya yang memampukan. Kalau Tuhan hadirkan sesuatu, Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan udah ukur kekuatan kita. Sampai Tuhan katakan tidak melebihi kekuatanmu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau sore hari ini masih dalam tema Loving the Family, mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga yang bagaimana? Mengasihi keluarga dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara bisa mengasihi keluarga dengan beri materi, dengan beri kecukupan segalanya. Apapun anak diturutin. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan, saudara mengasihi keluarga dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu tidak akan hilang sampai pun ketemu di surga. Amin. Justru mungkin kalau saudara tidak memakai Roh Kudus. Justru mungkin saudara tidak memberikan kasih-Mu dengan Roh Kudus. Anak kita mungkin terhilang. Kita sendiri mungkin terhilang. Dan apapun yang saudara udah kerja capek kayak apapun, hilang. Karena tidak ada kuasa dari Roh Kudus. Malam hari ini kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan. Jadi kita datang memperingati bukan cuma minta saja. Tetapi kita recharge, kita menguatkan, kita isi kembali, kita penuhkan kembali. Seperti baterai. Saudara punya handphone, tapi kalau baterainya habis, bergunakah? Bergunakah? Walaupun handphonenya mahal, puluhan juta. Tapi baterainya habis, moyung, tidak ada gunanya. Tetapi kalau saudara isi. Baterai setengah saudara mungkin deg-degan. Apalagi baterai tinggal 1 titik. Waduh nanti kalau mati gimana pasti perjalanan. Pada waktu saya ada di Johor, kan tidak bisa harus pakai special roamingnya. Harus pakai special kuota roaming. Saya coba hubungi tidak bisa. Harus diganti settingnya ulang lagi begini begitu harus beli kuota. Kuota yang spesial roaming. Itu hubungan dunia. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kita belajar semakin hari kita semakin pandai. Bukan pandai untuk tunjuk orang untuk sesuatu yang negatif. Tetapi pandai kita menilai zaman. Pandai kita untuk terus intimasi untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, baca kita bersama 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sampai menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin.
Kalau Kamis yang lalu saya katakan bahwa Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7, kuasa di situ adalah eksosia, bagaimana hak prerogatif Tuhan, kuasa dari Allah Bapa kepada Yesus. Ya, bukan kita yang ngatur Tuhan, tetapi Yesus juga diberikan kuasa. Yesus juga memberikan kuasa kepada kita di ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu diberi kuasa untuk menjadi saksi. Bukan kuasa memerintah orang, bukan kuasa begana begini begitu, bukan kuasa seenak-enaknya sendiri, enggak. Tapi kuasa untuk menjadi saksi, itu kuasa otoritas. Jadi beda dengan Kisah Rasul 1 ayat 7, eksosia, dan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ketiga, Tuhan katakan, udah lu tinggal aja dulu di Yerusalem. Lu jangan kemana-mana sampai tunggu janji Bapak diberikan kepadamu. Perlunya apa? Kalau kita belum kuat, ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Ayo tunggu janji Bapak. Ayo kita terus cari Tuhan. Supaya kita dibekali. Sehingga pada waktu kita keluar, ketemu macan, ketemu serigala berbulu domba, ketemu apapun juga yang menyakitkan, yang menggoyangkan, yang melukai kita, yang nginjek-nginjek kita, yang apa, kita tetap kuat. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena kita dibekali dengan kuasa, otoritas dari Tuhan. Amin. Cuma 1.000 orang yang amin. Amin. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan kita, kuasa ini pelihara. Yohanes 1 ayat 12, dia katakan, semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara belum tentu dekat-dekat sama Prabowo, saudara diberi kuasa untuk jadi anak Prabowo. Udah deh Pak, daripada Bapak gak punya anak, saya aja jadi anak. Pokoknya saya mau baik segala macam. Siapa lu? Gua kagak kenal. Mungkin saudara ingin menjadi anaknya seseorang konglomerat. Mungkin saudara ingin menjadi anaknya petinggi-petinggi. Belum tentu saudara. Tapi kalau saudara menerima Yesus, Tuhan memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Katakan sama-sama saya, menjadi anak-anak Allah. 2, 3. Menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, menjadi anak-anak Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara sukacita? Saudara mengaminkan ini? Apa cuma sekedar ya amin ya boleh jadi anak, nggak jadi anak juga nggak apa-apa kok. Ih sembarangan ngomong, cabut omonganmu kalau begitu. Mereka yang percaya dalam namanya. Saya pernah membaca satu artikel bahwa yang menentukan anak ini anaknya bukan itu apa. Yang menentukan saudara orang ini anak saya atau bukan anak saya itu apa namanya? Betul sekali, pintar ternyata ya. DNA itu singkatan apa? Saya juga nggak hafal, mesti buka sontekan ya, DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid ya. Atau asam deoksiribonukleik. Saya pernah membaca. Makanya kalau saudara lihat satu peristiwa pembunuhan. Pembunuhannya itu pakai benda tajam kah, pakai pisau, pakai apa. Yang nempel darah di, misalnya pakai pisau ya. Yang nempel darah di pisau itu. Pisaunya mau dicuci kayak apa, itu DNA tidak hilang. Saya berpikir loh saya orang kan orang pemikir. Segitu hebatnya DNA. Saudara cuci bersih, makanya kalau ada pembunuhan cepat tertangkap karena ada DNA di alat pembunuhan itu, bukan sidik jari loh. Sidik jari bisa hilang. Ko Alyong kemarin cerita sama saya. Jadi sidik jari di RSUD nggak bisa, udah difoto nggak ketangkap. Wih, kenapa Ko Alyong? Datanglah suster itu, dia bilang, ya maaf umurnya udah berapa? Kulitnya udah tipis, nggak bisa lagi. Tanya Ko Alyong, coba berdiri Ko Alyong. Ini loh yang namanya lause kita. Iya, lause Alyong. Betul kan Ko Alyong? Sidik cari sana sini, nggak ketangkap. Ya udah pakai foto, difoto, nggak ketangkap juga. Saya bilang kukoy juga ya. Kenapa?
kulitnya udah tipis katanya. Ya Allah, sampai saya bilang. Baru umur 18 ya. Kalau umur berapa? Nah, belum sampai 80. Dunia BPJS saja nggak mau ngaku. Nggak mau nyelidikin begitu. Tetapi yang membuktikan kita anak-anak Allah yaitu DNA kita. Sama atau tidak dengan DNA-nya Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jangan enak-enakan dipikir ke gereja terus langsung masuk surga terus bagaimana begini seenaknya. Enggak. DNA-mu sama enggak dengan DNA-nya Tuhan? Apa DNA-nya Tuhan? Semua yang ada di Alkitab. Yohanes 14 ayat 15 juga mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan segala perintahku. Kita udah melakukan belum? Mau berkat, mau ini, mau itu, maunya banyak. Tapi Tuhan bilang turutin aja satu dah, segala perintahku. Oke, helak Tuhan, nanti dulu. Bagaimana DNA bisa sama? Sampai pun rambut ini yang sekecil ini diambil satu, ditaruh di pasar apa itu sana. Kepolisian punya Mabes, labnya sana, bisa tahu, oh ini anaknya Elizabeth. DNA-nya sama, dari rambut, ajaib Tuhan kita. Kalau sidik jari aja bisa hilang, nggak kebaca itu sidik jari. Saya pun kalau ke rumah sakit, itu sidik jarinya sampai dicuci pakai itu loh, hand sanitizer. Jadi saya begini nggak bisa, itu terus susternya ambil, sini bu, cek doang, cepret, baru keluar nama Elizabeth. Kok begitu? Iya ini, ya dia mau ngomong tua kan nggak enak gitu. Maklum udah lansia katanya, udah banyak keriputnya di sini. Ya keriput tangan dipakai kerja ya keriput lah. Tapi masih puji Tuhan masih bisa ketangkep. Nah malam hari ini kita tidak lewatkan momen-momen bahwa dalam doa 10 hari ini, bukan dikatakan 10 hari ini yang paling suci, enggak. Tetapi kita merecharge. Saya katakan tadi seperti baterai yang kosong atau yang setengah atau 10%, 30%, berapa persen pun kita recharge kembali. Sampai kepenuhan itu ada atas kita. Kembali lagi DNA-nya Tuhan dihidupkan. Tadi dikatakan bahwa Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Tepuk sebelahmu. Om, tante, Hermanto tolong tepuk oma di belakangmu. Ya, iya. Walaupun rambutnya udah putih oma, ya. Walaupun mungkin kita sudah gak punya gigi ya mungkin, tapi kita tetap disebut anak-anak Allah. Ya, kita juga anak-anak Allah semuanya, mereka mempercaya dalam nama Yesus. Kalau menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bangga gak kita? Bangga gak anak kita? Bangga. Jadi kita tahun ini bukan hanya minta aja dipenuhkan. Kita udah dikasih. Cuman pada waktu kita dikasih, kita nggak pakai, kita abaikan, kita jalan seenaknya. Begitu mentok jidat kita baru ngomong sama Tuhan. Dan kalau 2026 ini kita ada, kita diingatkan kembali. Amin. Kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat, sudah sangat dekat sekali. Makanya segala ujian, segala pemurnian, segala penampian apapun diuji sampai sekecil-kecil apapun kita. Masihkah kita bergengsi? Masihkah kita punya ego? Masihkah kita mementingkan kedagingan kita? Padahal Tuhan sudah beri yang lebih tinggi, kita menjadi anak-anak Allah. Bangga enggak? Bangga banget. Jangan sampai hilang fasilitas atau pengakuan dari Tuhan bahwa kita ini anak-anak Allah. Gak usah divalidasi, Tuhan udah kasih kok. Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya, orang yang menerimanya diberi kuasa. Bangga saudara, diberi kuasa kita bisa melakukan apa. Kalau kita gak diberi kuasa, hanya sekedarnya menjadi KTP Kristen,
Biar kita usir setan dalam nama Yesus tapi nggak ada kuasanya. Cuman ngomong aja. Setan itu ketawain. Setan itu malah ngomong. Pernah terjadi. Yang saya pernah katakan. Setan itu malah ngomong. Lu siapa? Kan lu tukang berzina. Malu nggak lu? Beneran. Kan lu tukang berzina. Gue nggak mau keluar. Ngomong itu orang yang didoain. Ngomong. Setan juga tahu. Jadi hati-hati dalam kita menjalani hidup ini. Amin. Walaupun mungkin suami nggak tahu, istri nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Tapi ada sepasang mata yang senantiasa mengawasi kita. Amin. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 38. Saat kita ke gereja, saat kita berdoa, saat kita dalam persekutuan. Ya. Ini gosip-gosip murid-murid Yesus, mana sih mengikut dia dan lain sebagainya. Lalu Tuhan ngomong, apa sih lu ribut bener sih, berisik. Ya. Apa sih ngomongin apa sih? Kesana ngomong, kesini ngomong, sono, bikin gaduh. Lalu Tuhan tanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di gereja? Jangan cari Ibu Elizabeth. Jangan cari pendeta PDM kita, jangan cari orang di gereja. Cari Tuhan, amin. Kalau kita cari orang, kita akan kecewa. Loh, bukankah kita harus siap dikecewakan? Ya terserah kalau itu prinsip lu. Tapi gue sih tetap pakai prinsipnya Tuhan. Ya jangan cari manusia. Kan udah dibilang, terkutuklah orang berharap pada manusia. Cari Tuhan. Sakit bukan nggak usah cari pendeta, bukan. Kan kita bisa diberi kuasa. Amin. Aduh, vertigo nih Tuhan, puyeng Tuhan. Dalam nama Yesus, hai vertigo keluar, aku sembuh. Begitu. Amin. Jangan cari manusia, jangan cari pendeta. Kita diberi kuasa. Katakan tepuk dadamu, aku diberi kuasa. Aku diberi kuasa, amin. Aku diberi kuasa, tapi benar-benar kita harus jalani apa yang mau. Kalau kita menjadi warga negara kerajaan Allah, kita menjadi anak-anak Allah, kita harus turut apa kata Allah. Amin. Saya mungkin tinggal di Puspitek, saya harus turut kepada Pak RT, Pak Siregar nih RT gitu Puspitek, harus nurut. Bu, di sini nggak boleh jam 10 ya. Kalau pulang nggak boleh malam-malam. Bu, di sini lewat sono, tutup di sana. Mesti nurut. Saudara kan negara orang, ya. Saudara mesti lapor, mesti nurut. Apalagi kalau panjang ya, lama saudara di sana. Setiap minggu harus lapor ke kedutaan, tanda tangan. Jadi harus nurut. Ini mau seenak jidat nggak mau nurut, tapi suruh maunya sendiri, orang suruh turut dia. Mana bisa? Seenaknya. Emang negara lu yang punya apa? Tuhan aja sampai nanya, kamu cari apa? Dia ngomong, cari rabi, yang artinya guru. Di mana engkau tinggal? Oh, saya tinggal di Poris Gagah, saya tinggal di Poris, saya tinggal di... Bukan itu yang Tuhan jawab. Dia nanya, engkau tinggal di mana Tuhan? Nanti saudara baca sendiri. Saya tidak akan membahas itu, yang akan saya bahas yaitu bahwa semua orang yang menerima kuasa, semua orang yang diangkat menjadi anak Allah diberikan kuasa. Bukan cari manusia, tetapi yang dicari Tuhan loh yang nanya. Nanti catat ya, baca Yohanes 1:38 sampai selesai. Nah, sore hari ini kita akan pelajari bagaimana sikap hati kita saat kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini kan memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin saudara nanya, apa sih Bu bedanya Roh Kudus sama manusia, sama roh manusia? Saya mencatat di sini bahwa Roh Kudus bukan Rokok Kudus ya. Pas saudara bilang Rokok Kudus lagi ya, Roh Kudus. Ya. Bahwa Roh Kudus, apa bedanya Roh Kudus dengan roh manusia? Roh Kudus,
Jadi saudara tahu, saudara nggak dibohong-bohongin, saudara nggak ditipu orang, ya, saudara nggak ngomong-ngomongin, ya, bahwa Roh Kudus adalah ya dari Tuhan, namanya juga kudus. Karena Allah kita kudus, makanya rohnya juga kudus. Ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Bagian dari Tritunggal. Allah kita bukan 3, 1. Tapi ada bagiannya. Elizabeth bukan 3, 1. Gitu. Waktu Elizabeth berkhotbah gini pendeta. Waktu Elizabeth jaga warung bakmi ya tukang masak gitu loh ya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dari bagian Tritunggal dan dia bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan. Tapi kekal dan maha kuasa. Ciri-ciri Roh Kudus yaitu ilahinya maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Kalau manusia sok tahu, kepengen tahu, cari tahu aja, selidikin orang, kepo banget. Tapi kalau Roh Kudus, dia maha tahu, dimanapun kita berada, dia tahu. Maha hadir, maha kuasa. Efesus 4 ayat 30 bilang bahwa jangan mendukakan Roh Kudus. Lalu fungsi dari Roh Kudus menginsafkan dosa. Kalau roh manusia bikin dosa. Kalau Roh Kudus menginsafkan dosa, menuntun ke kebenaran, menghibur, memberi karunia, memeteraikan orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat 13 atau Efesus 1 ayat 13 nanti baca sendiri. Sifatnya Roh Kudus ya kudus. Makanya Tuhan tidak bisa Ya udah gitu dah ya. Ya udah begitu dah ya. Nggak bisa berkolaborasi. Ya udahlah begitu ya. Pokoknya nggak bisa berkolaborasi dengan dosa. Sifatnya. Jangan diketawain dong. Sifatnya memang murni. Ya. Sifatnya asli. Tidak bisa kolaborasi dengan dosa nggak bisa. Ya. Jadi Roh Kudus itu Allah sendiri yang datang tinggal di dalam orang percaya. Itu tadi Yohanes 1 ayat 12. Ya. Lalu Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya, kamu diberi kuasa untuk menjadi saksi. Kalau kamu terima Yesus, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bangga loh saudara. Saya misalnya diangkat anak sama Pak Rudi aja tuh bangga. Misalnya, sudah Elizabeth Mulyadi, saya angkat jadi anak. Wih bangga loh, anaknya Pak Rudi iya. Nanti bisa tanda tangan pabrik, siapa tahu dikasih sahamnya pabrik. Pabriknya gede. Ya kan? Siapa tahu nanti dikasih, ya bukan ngarepin, enggak, ini lagi cerita. Tapi kalau dikasih juga nggak nolak. Ya. Enggak Pak Rudi, bohong Pak Rudi ya, buat cerita doang. Ya. Jadi Roh Kudus itu Allah yang tinggal di dalam orang. Kalau roh manusia, bagian dari manusia yang diciptakan Allah. Dia yang bikin kita, jadi bagian yang diciptakan manusia, bagian dari manusia yang diciptakan Allah. Dia bikin kita punya relasi, punya hati nurani, bisa menyembah Tuhan. Kita baca di Kejadian 2 ayat 7, baca di rumah. Allah menghembuskan nafas hidup. Allah menghembuskan di dalam boneka yang dia bikin jadi manusia. Itu roh Allah yang diberikan. Jadi diciptakan. Tapi kalau Roh Kudus enggak. Nah ciri-cirinya bahwa ciptaan manusia itu terbatas. Enggak maha tahu. Enggak maha hadir. Roh manusia itu terbatas. Enggak maha tahu, tapi sok tahu, pengen cari tahu. Kalau udah tahu, belakang enggak tahu. Nah, kan repot. Makanya jadi banyak konflik. Ya. Fungsinya
Pusat kesadaran diri, intuisi, hati nurani bisa hidup kalau terhubung sama dengan Allah. Bisa mati secara rohani kalau terpisah dari Allah. Betul? Roh manusia bisa hidup kalau terhubung dengan Allah. Tapi bisa mati kalau kita terputus dengan Allah. Nangkap saudara? Itu roh manusia. Sifatnya bisa jatuh dalam dosa. Roh manusia butuh dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dalam Yohanes 3 ayat 6. Ya. Analogi yang sederhana yaitu tadi yang saya katakan kalau roh manusia itu ibaratnya handphone, baterainya habis, handphonenya secanggih apa yang nggak bisa dipakai. Ya. Tapi kalau Roh Kudus itu sumber dari segalanya. Jadi nggak ada habisnya. Itu Roh Kudus. Ya. Gampang sekali singkatnya bahwa roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, cek aja. Ya, cek aja bahwa ini Roh Kudus, apa roh manusia, apa dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kita ngeceknya gampang. Ya. Apakah ini yang bikin aku makin dekat sama Tuhan apa enggak? Bila sesuatu saudara diperhadapkan, ini dari Roh Kudus apa roh manusia ya? Ini dari Tuhan apa kata hati sendiri, apa kata orang, apa kata setan? Cuma 3 kok. Kata Tuhan, kata diri sendiri, apa kata setan? Saudara menentukan ini. Tuhan lihat dari atas. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti Tuhan memberi, pasti saya katakan pasti. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita diberi sesuatu itu dari Roh Kudus atau sesulit apapun itu Tuhan izinkan untuk kita jalani. Yang kita diizinkan ini masalah membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Misalnya sakit lah ya, sakit misalnya. Punggung saya ini belum beres. Karena jatuh kan bengkok. Lalu udah sampai dicari di MRI segala macam. Akhirnya profesor itu ngomong, maaf ya Oma, udah diperiksa semuanya. Ya Oma terima aja dengan keadaan gini. Emang gak bisa lagi dok? Lah bagaimana Oma? Ini tulangnya bengkok begini. Pas di ujung bengkokannya ini keropos. Lah kalau saya tarik rontok semuanya Oma. Saya tarik nih, ini rontok nanti semuanya malah Oma repot. Karena ya maklum lah, Oma kan udah muda gitu. Ya udah tua gitu ya. Tapi kan dokter gak mau nyinggung orang tua. Udah muda, gini pernah muda loh Uci, kamu jangan ketawain saya. Uci belum pernah tua, tapi saya udah pernah muda. Ya. Nah, sesuatu uji cobanya, test case-nya gampang. Ya. Apakah hal ini membuat kita dekat sama Tuhan atau membuat kita jauh sama Tuhan? Kalau hal ini yang Tuhan berikan, ya, membuat saya lebih dekat kepada Tuhan, ya bagaimana gak dekat? Kan bongkok nggak boleh, jongkok nggak boleh. Karena kalau begini tulangnya melejit begini, uratnya kejepit. Jadi Oma jangan jongkok, jangan bungkuk begini. Ya saya juga nggak mau dokter bungkuk kayak jongkok kayak apa enggak. Pokoknya nggak sakit itu. Ya udah nggak bisa Oma, nikmati aja. Paling dibantu dengan terapi hanya mengurangi kesakitan. Ya udah masa saudara nggak terima? Dia ngomong gitu terima nggak? Ya udahlah, nikmati aja. Saya bilang terima kasih Tuhan. Sehingga setiap orang boleh melihat. Di terapi udah berapa tahun, tapi tetap gagah. Amin. Tetap cantik kok saya. Weh, tepuk tangan. Weh. Oh Yosafat, aduh Yosafat. Kalau dikasih cerdas cermat. Siapa? Tanya kok Rudi, ada waktu refreshing, ada pantomim gitu ya, suruh nebak. Siapa itu gitu. Bingung pada nggak bisa jawab. Ya kan Yosafat pakai kacamata main trompet begitu. Yosafat jawabnya, itu dia anaknya. Pakai kacamata begini-begini ya. Nah, lalu masalah yang Tuhan izinkan itu, ya, lalu yang kita lakukan apakah sesuai dengan firman Tuhan?
Kita ngetesnya gampang kok. Apakah ini membawa damai? Apakah membawa lebih rungsep lagi? Apakah membawa cuman sementara doang? Kalau tidak membawa damai, jangan. Udah terserah. Mau dikasih uang 1 miliar aja, Nadim aja suruh berapa miliar itu. Kalau bukan dari Tuhan, ya sudah relakan aja. Walaupun gak dapat apa-apa. Tuhan menguji kita, bagaimana respon kita. Amin. Jadi gampang saja kita membuktikan bahwa apa beda Roh Kudus dan roh manusia. Kita tidak lanjutkan, hanya itu sebagai keterangan bahwa bagaimana sikap hati kita tatkala kita mengalami atau mau pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus tidak hanya ditandai, tidak hanya harus kita berbahasa roh. Tidak hanya harus, tapi itu karunia. Saudara boleh minta. Caranya gimana, Bu? Tuhan, saya mau, saya haus, saya ingin Tuhan. Kudusin dulu diri saudara, bersih, lebih dekat pada Tuhan, minta. Tuhan kasih. Pada waktu saya diberikan urapan Roh Kudus tuh saya umur 13, saudara. Masih ingat SMP. Saya dulu pemain piano. Ya. Pada waktu itu ada pendeta dari India, namanya pendeta Dos. Ya. Dia doakan langsung ya, bisa berbahasa roh, nggak bisa stop-stop. Sampai ini dari mana nih, bagaimana nih lidah ya? Langsung gitu. Seperti ada sesuatu yang keluar dari mulut kita, seperti kesetrum begitu loh. Bukan dibuat-buat, bukan sandal lama, beraba-raba, bukan begitu. Nggak ada, sekolahnya nggak ada. Nggak ada lafalnya juga, nggak ada alfabetanya juga nggak ada. Nggak ada sekolahnya enggak. Tapi yang ada kita harus rindu. Sampai batasnya rindu bagaimana, sampai kita hausnya bagaimana, ya, itu penilaian di tangan Tuhan. Sama seperti saudara, aku haus Uci, haus. Kok didiemin aja ya? Kalau haus dikasih apa? Kalau aku haus nih, aku haus firman. Tuh, dikasih Uci minum. Tapi aku haus. Disuruh enggak diminum-minum, tetap haus enggak? Bodoh kan? Padahal aku haus, udah dikasih minum, ya diminum lah, emang haus. Makasih. Bahwa dikatakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Bagaimana kita memiliki pikiran, memiliki hikmat, memiliki makrifat. Makrifat apa lagi itu, Bu? Ya. Makrifat itu kita berbuat dengan Roh Kudus dan berdasarkan pengetahuan bersama Roh Kudus dan berdasarkan pengetahuan, ada pengetahuannya, hikmat dari Tuhan, ya. Lalu di dalam, nanti saudara baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8, saya nggak membahasnya, ya. Bahwa bagaimana kita bersikap untuk mengalami pencurahan Roh Kudus ini. Rindu nggak? Rindu. Harus katakan saya rindu dipenuhkan Roh Kudus. Ngomong, saya rindu, saya haus untuk dipenuhkan Roh Kudus. Itu. Anda kata pun nanti ya, nanti pada waktu selesai khotbah. Ya. Saudara minta sama Tuhan, buktikan kepada Tuhan. Saudara rindu atau enggak rindu? Kalau saudara belum diberi, jangan kecewa. Kejar terus, hidup terus sampai pada kriterianya Tuhan. Tuhan berikan seperti apa. Ya. Setahu saya, ya, bahasa roh itu tidak bisa disadap oleh iblis. Iblis ngerti semua bahasa. Bahasa Sunda kayak bahasa Jawa kayak bahasa apa, ngerti. Bahasa air mata ngerti. Tapi iblis tidak ngerti bahasa Roh Kudus karena iblis tidak kudus. Amin. Saya buktikan tatkala saya di Cina. Saya udah ditangkap, udah dikelilingin dengan tentara-tentara di sana. Semuanya ya. Saya diminta paspor saya. Saya juga kan gak goblok, diminta paspor kan berarti gini lah. Saya diam aja, bentak lagi. Gitu. Belakangnya pakai gitu. Saya diam aja. Wah, semakin marah. Pakai brand loh,
bukan pistol yang kecil, brand, bajunya loreng. Semua tuh tentara, banyak ada 20 orang kali, ngelilingin saya. Begitu dia ngomong, semakin dekat lagi sama saya. Semakin itu, udah di sini nih, udah di sini itu senjatanya. Mau ngomong apa? Tetap dong saya tidak kasih pasportnya. Terus saya ngomong, "Huraba sikara maralaya masyana, huraba sikara layana masyana." Dia kaget. Lu pakai bahasa lu, gua nggak ngerti. Gua pakai bahasa bapak gua dong, bahasa roh, betul? Jadi bukan tidak ada gunanya, enggak. Tetap berguna, tapi pada tempatnya atau sesuai dengan situasi atau kondisi bagaimana Tuhan bawa. Terus dia bentak saya sekali lagi sambil brandnya diangkat-angkat begitu, nakut-nakutin. Saya nggak takut, saya diam aja. Sekali lagi saya tuding itu semuanya. Terus komandannya bilang, "Ha!" Wah, dia ngomong bahasa Cina, suruh bubar. Orang ini begini katanya. Saya ingat cerita Daud. Tatkala Daud mengosongkan dirinya seperti orang gila, Raja Nebukadnezar, terus bilang bubar dah lah, udah jangan ngeladenin orang gila. Jadi gak ada orang yang tahu bahasa roh itu hanya kita dengan Tuhan. Dan di Korintus juga disebutkan untuk menguatkan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi datangnya dari mana itu bahasa? Ya dari Tuhan. Dari Tuhan. Berbahasa, lidah, gloso, lali. Jadi saya terjemahkan sekali lagi, bukan alfabetanya dari manusia, tidak. Tidak ada sekolahnya. Sekolahnya sekolah kehidupan kita dengan Tuhan, antara hati kita dengan hati Tuhan. Kemudian Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi yang memiliki pikiran, pribadi yang memiliki hikmat, pribadi yang memiliki marifat. Dan Roh Kudus juga punya kehendak dan kemauan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, coba kita baca salah satu, 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, Roh Kudus juga punya kehendak. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 11 bukan 1, 11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 11. 11. Nah, 2-3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus juga punya kehendak. Kita diberikan secara khusus, iya. Bukan ini spesial nyembuhin ya, ini spesial ngusir-ngusir setan, enggak. Bukan kita yang mengkategorikan itu. Bagaimana Tuhan nyuruh kita, bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Bukan, oh ini khusus bagian kesembuhan ya. Kalau khusus yang biston-biston makan, gua yang datang ke sana untuk khusus bakat lidah. Ya. Secara memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus juga punya kehendak dan kemauan. Kemudian Roh Kudus juga memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 dikatakan bahwa jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Aduh si lemot, Efesus 4 30, 23. Baca 23. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita aja kalau mendukakan orang tua rasanya dosa banget ya. Mendukakan hati mama kita juga kayaknya aduh ya. Siapa gua belum bikin senang hati orang tua tapi udah menyusahkan terus, rasanya berdosa banget ya. Apalagi mendukakan Roh Kudus ya, yang memimpin kita, yang nasehatin kita, ya, yang menuntun kita. Lalu tugas Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Roh Kudus juga maksudnya aktif ya, bukan pasif, progresif ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, baca 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah di sini kita koreksi dulu, 14 dulu, ya ayat yang 15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku. Kalau saya tanya di sini pasti saudara katakan, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Sudahkah kamu menuruti segala perintahku?
Belum. Berarti kamu ngasihinya setengah. Nah, terus kata Tuhan, lu katanya mengasihi aku, tapi kalau disuruh nggak mau. Ayo datang ke gereja doa, ntar. Datang ke doa, capek. Nah, itu belum menuruti segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah, enggak susah kok. Kan kita yang perlu. Ku perlu Tuhan. Ya. Terus? Sungguh ku perlu Tuhan. Yang tadi saya katakan perlu Tuhan itu sama kayak orang kita perlu nafas. Akan semakin sulit kalau kita nggak bisa bernafas. Ya. Lalu ayat 15, ayat 16. Ini tugas Roh Kudus ya. Ayat 16. 23. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seperti saya tadi. Ya. Dia menyertai saya ke Cina, kemana? Cinanya di kampung-kampung. Ke Chunghai, kemana, belusuk-belusuk. Ke kolong tanah, kemana, belusuk-belusuk, ditangkap. Menyertai. Walaupun gak kelihatan. Dia menjadi seorang penolong. Saudara masih takut? Saudara masih takut? No way. Kalau Tuhan yang suruh, kalau saudara hidup benar, jangan pernah takut dimanapun saudara berada. Karena ada penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Terus ayat 17, yaitu roh kebenaran. Makanya kita benar dulu. Jangan enggak benar, alasannya Tuhan. Yang dipakai nama Tuhan, tapi hidupnya enggak benar. Yaitu roh kebenaran. Baca 23, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Tuh ngomong menyertai lagi. Dan akan diam di dalam kamu. Katakan, amin. Walaupun gak kelihatan. Walaupun gak kelihatan, tapi dia diam. Saat saya sendiri, walaupun gak kelihatan, tapi ada Roh Kudus diam. Saat saya sakit sendiri, gak kelihatan, gak ada yang nolong, Roh Kudus diam. Dan menyertai kita selama-lamanya. Amin saudara. Gimana lagi kurangnya Tuhan sama kita, coba. Kok kitanya masih kurang ajar aja sama Tuhan. Bingung Tuhan juga, gua udah begini, gua udah begitu. Lalu di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Apa tugas Roh Kudus? Baca 23. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Benar enggak nih? Banget. Nah saat saya menghadapi tentara-tentara dikepung kayak begitu, terus saat saya di Guangzhou, itu diginiin juga, tapi itu masih mending dia di pos-pos, udah dipesen juga. Jangan sampai ada orang maju terima Yesus, hukumannya 10 tahun. Nah, ya bagaimana kalau dia maju sendiri? Ya, ternyata mereka pada maju, ya kan deg-degan juga, waduh ini yang maju 20, berarti saya 200 tahun dong. Jangan pikirin itu, udah terus aja saya berdoa. Ya. Aku yang, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang ngajarin kita segala sesuatu kepadamu. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, firman Tuhan ini tidak hanya dipakai di gereja, tidak hanya dipakai soal kerohanian, tidak hanya dipakai kalau kita perkumpulan atau komsel, enggak, bukan itu doang. Ini juga dipakai tatkala saudara kerja, tatkala saudara berbisnis, tatkala saudara ada di mana-mana. Dia ingatkan kamu semua yang telah kukatakan. Jadi ngingetin, waduh kayaknya ini cuan nih ya. Tapi gue suruh miring-miring dikit. Kayaknya ini cuan ini, pajaknya suruh diselimputin, udah dibikin double atau bikin 3 pembukuan. Waduh, bisa
bisa enggak? Kata pembela ini bilang, bisa. Tapi bayarannya 3 kali lagi, 3 kali lipat lagi. Bahaya saudara. Kalau udah Tuhan bilang jangan, ya jangan maksain. Udah ada contohnya. Kalau maksain habis, ludes. Sampai ke rumah-rumahnya juga habis. Maksain. Kapan lagi tante? Kan katanya Tuhan berkati. Ini kapan lagi saya diberkati dengan proyek begini besar? Sepertinya enggak deh Pak. Sepertinya bukan dari Tuhan. Nah bener kan gak dibayar, habis. Jadi jangan hanakannya cuannya yang dilihat. Untungnya yang dilihat, perhitungan kertasnya begini. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana kita tahu kukatakan kepadamu? Karena kita gak pernah baca firman. Kalau kita baca firman, kita tahu apa yang Tuhan katakan. Amin. Makanya ada gerakan baca Alkitab. Baca Alkitab juga gerakan baca Alkitab bukan cuma baca doang, harus berdampak. Kalau baca Alkitab berdampak, ada faedahnya, kita berubah ya. Berubah dari jahat menjadi baik, dari malas menjadi rajin, berubah. Ya, kita berdampak, baru kita berdampak, bisa berdampak keluar. Firman itu berdampak dulu dengan diri kita. Bukan cuma baca doang, enggak. Ya udah baca tambah kurang ajar lagi. Bukan begitu. Ya. Lalu di Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai 14. Apa tugas Roh Kudus? Kurang lebih nih yang saya catat ya. Yohanes 16 ayat 8. Baca 23. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi yang nginsafin ya, bukan manusia. Biar manusia mau teken kayak apa. Roh Kudus yang menginsafkan. Menginsafkan akan dosa, mengingatkan kebenaran, bahwa ada penghakiman. Jadi janganlah hidup seenaknya sendiri. Teruskan. Ya, baca bersama terus. 23, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, menginsafkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, menginsafkan apa lagi? Penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, menginsafkan apa lagi? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya paling senang ini, dan bawahnya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segitu intimnya, segitu dekatnya kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan beritahukan, ini nanti begini, ini nanti begini, ini nanti begini. Jangan Pak, jangan ambil. Nanti akan bahaya, nanti kalau dibayar. Kalau nggak bisa gini, ya terserah elu dah. Udah di ngomongin, nggak percaya akhir jalanin aja. Ya. Dan benar. Ya. Apa yang dikatakan Roh Kudus, kayaknya menggiurkan, tapi akhirnya nol. Zong. Ya. Nah Kisah Rasul ayat 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan kamu akan diberi kuasa. Diberi kuasa untuk bila Roh Kudus turun ke atas kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksi di Yudea, Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Di tengah keluarga, sampai ke besar lagi, sampai Samaria orang yang dibenci, sampai pada, coba Kisah 1 ayat 8, nah ya. Menjadi saksi, jadi diberi kuasa bukan untuk menang-menangan. Diberi kuasa bukan untuk berantem. Wah gue diberi kuasa, coba gue berantem. Pasti dah kalah. Orang yang diam belum tentu kalah. Ya. Apalagi hamba Tuhan. Ya udah diam aja terserah Tuhan lah. Kan ditulis di Alkitab hamba Tuhan gak boleh berantem. Ya terserah Tuhan, Tuhan Maha tahu. Jadi turut aja firman Tuhan, aman dah saudara. Ya, kata Okran kalau kita turut firman Tuhan, gas terus. Amin. Dan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, diberi kuasa untuk menjadi saksi. Yerusalem rumah sendiri.
Kalau di rumah sendiri kita belum menjadi saksi, untuk kita keluar lebih lebar lagi, kapasitasnya lebih banyak lagi, agak sulit. Tapi kalau dari rumah sendiri kita sudah menjadi saksi di lingkungan yang terdekat, ayah jadi teladan, mami jadi teladan, anak-anak bisa melihat, nggak usah disuruh-suruh juga. Nah, anak-anak bisa menjadi saksi, bisa menjadi teladan teman-temannya. Lingkungan yang lebih besar lagi, Yudea, Samaria orang yang dibenci atau orang-orang yang dibenci sama orang, kita bisa menjadi saksi yang orang yang sepatutnya tidak patut kita cintai, tidak patut kita kasihi, kita bisa menjadi saksi, bisa menolong orang itu. Dan sampai ke ujung bumi tempat yang tidak terjangkau sama manusia, kita bisa nyampe ke sana. Dahsyat Tuhan kita. Tepuk tangan Tuhan kita, haleluya. Tuhan mau pakai kita seluas itu. Jadi bahwa kita perlu Tuhan. Musik, singer, kita perlu Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita akan hidup sia-sia. Tanpa Roh Kudus kita akan gak benar. Kita akan kacau. Setiap kita perlu Roh Kudus. Kalau kita perlu Roh Kudus, supaya benar-benar seperti tadi yang saya sebutkan, Dia menjadi penolong, Dia yang mengajarkan, Dia yang menginsyafkan, Dia menjadi penolong, Dia yang memberi kuasa. Saya percaya malam hari ini kita datang tidak dengan percuma. Kita datang bukan dengan kekuatan sendiri. Dan kita pulang bukan dengan tangan hampa. Kita pulang bukan dengan semaunya hati kita. Ada sesuatu yang kita ambil dari firman ini. Itu kekuatan ilahi yang ada yang orang gak bisa lihat. Tapi orang bisa merasakan dampaknya dari kehidupan kita. Walaupun kita difitnah, diapain, kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Gak usah kita mentang-mentang. Tetapi orang-orang juga bisa merasakan, orang-orang bisa melihat. Aku perlu Kau Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Bukan hanya baptisan Roh Kudus hanya satu kali. Saat kita menerima Tuhan kita dibaptis. Artinya baptis itu kan selam. Kita ditenggelamkan. Yeskiel 47 kalau kita bait Allah, keluar air kehidupan dari kita. Tidak hanya sebatas mata kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang. Sehingga kita boleh melihat, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat kita. Ya, Bapak Ibu diberkati. Hari ini puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu, sudah dari Jumat lalu sebenarnya ada doa malam di tempat ini. Mungkin yang harus kita garis bawahi sekali lagi, doa malam ini bukan sekedar kegiatan. Artinya kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah ikut, bukan tontonan, artinya gini loh yang saya dapat, kita biasa ikut doa malam tuh didoain jatuh atau hal-hal yang seperti itulah. Saya rasa FICC sudah tidak ada di level itu lagi. Jadi kita ikut doa malam tuh bukan supaya makin sakti gitu. Bukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Tapi di dalam doa saya dan sudah disampaikan juga kemarin bahwa melalui doa malam tahun ini kita harus bisa merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Artinya gini, masalahmu ya akan selalu ada selama kita hidup. Sebesar apapun masalahmu, yang akan kau rasakan tuh kasih Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, masalah akan tetap ada. Kok dilalah tiba-tiba lewat? Karena kita fokusnya ke kasihnya Tuhan. Orang kalau sudah dikasihi, hidupnya pasti berubah. Orang yang kalau dikasihi, hidupnya pasti penuh.
gak akan pernah nyari lagi di luar dari kasih Tuhan. Jadi tahun ini kita akan lebih memfokuskan bukan ke seremonialnya. Tapi saya berdoa tahun ini kita dapat merasakan kasih Tuhan. Meskipun mungkin hidup nggak akan baik-baik saja. Tapi selama ada kasih Tuhan dalam hidupmu, yang kau akan terima itu damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Karena firman Tuhan bukan ngomongin masalah makan dan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Jadi saya undang gini, bukan seremoni, ada 10 hari doa gitu, bukan. Tapi saya undang bagaimana kita mau belajar benar-benar mengas. Jadi gini loh, yang saya masukkan gini Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu menangis, saat Bapak Ibu berdoa, dan saat Bapak Ibu menyembah, bukan karena masalahnya besar, tapi Bapak Ibu ngerasain kasihnya Tuhan. Masalahnya ada. Bukan tiba-tiba besok hilang, enggak. Tapi waktu ngalamin kasih Tuhan, ngadepin masalahnya besok, ada damai. Lewat aja. Jadi saya mau bantu, kita mau sama-sama bantu mengubah. Kemarin syukur katakan kalau kita sudah ada Roh Kudus, apapun itu bahasanya yang mau dipenuhi, kayak penuh. Saya cuma yakin gini Bapak Ibu, waktu ada Roh Kudus dalam hidupmu, kalau kau dipenuhi, hidupmu makin benar aja. Gak usah yang aneh-aneh lah. Dan kau semakin merasakan ada Yesus, ada kasih. Masalah apapun yang terjadi, mau di gereja ini, di pribadi kita, cuman satu kok, kita gak ngalamin kasihnya Tuhan aja. Gak usah banyak retorika dan teori lah. Waktu kau ngalamin kasih Tuhan, dan kasih itu ada dalam hidupmu. Kau tahu kok hidupmu kau pakai untuk apa. Jadi saya undang 10 hari ini. Kenapa mesti 10 hari? Ya ada momentum aja Bapak Ibu. Dan memang ini ada di kalendernya kita juga. Ya kenapa nggak kita berdoa sama-sama? Di rumah bisa. Tapi Alkitab juga selalu katakan kita nih komunitas. Kenapa masih ada di sini? Sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita belajar. Kalau lebih milih ya saya juga pengen di rumah, pengen pergi. Tapi saya percaya bahwa waktu yang Tuhan tentukan tuh waktunya Tuhan untuk kita. Kalau memang Tuhan suruh ada berdoalah. Gitu. 6:30 malam kita mulai, kalau 2 hari lalu maksimal kadang-kadang jam 8:30 atau jam 9 kita sudah selesai Bapak Ibu. Itu juga tergantung, saya percaya ya Roh Kudus bekerja. Ya tetap kita atur 6:30 maksimal sampai 8:30 atau jam 9 kita sudah selesai. Nah saya mau ajak sekali lagi, rasakan kasih Tuhan. Bukan masalah kuasa dan lain-lainnya itu akan menyertai Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan. Gini, saya agak panjang sedikit tapi maksudnya gini Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau nangkep ini apa enggak. Karena semakin banyak hamba Tuhan juga ngomong ini gereja akan dipakai Tuhan. Saya percaya batu aja Tuhan bisa pakai. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau dan bersedia dipakai Tuhan, itu ada satu kehormatan dalam kehidupan Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Jadi kita gak peduli yang mau doa itu 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Bapak Ibu mau nangkep ini juga, gak nangkep juga, itu urusannya Bapak Ibu. Bagian kami, pelayan Tuhan, ayo mau gak sama-sama jalan. Karena saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun. Kita lagi bukan mau ngomongin masalah jumlah, tidak. Tapi saya lagi mau ngomongin masalah kualitas hidup. Yang untung siapa? Bapak Ibu kok. Bukan untungnya gak ada urusan ke gereja ini. Untungnya Bapak Ibu, untungnya apa? Bapak Ibu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan menjadi hidup. Ingat janji Tuhan, hidupmu akan hidup. Tuhan memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Kalau belum mengalami kelimpahan dari Tuhan, nah dipertanyakan. Sekali lagi ya, kelimpahan bukan masalah uang, bukan masalah hartamu, enggak. Kau akan berlimpah damai sejahtera, kau akan berlimpah sukacita. Sayang, saya gini loh, ngelihatnya gini, saya jujur di belakang tadi waktu mama berdoa, mama
baca firman, Tuhan taruh di hati saya. Banyak talenta yang terbuang di sini. Sayang banget, sayang banget. Artinya Bapak Ibu punya emas, apa sih yang berharga sekarang, mungkin logam gitu ya. Emas dalam hidup Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak pernah pergunakan. Itu kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu buang percuma sia-sia. Saya bukan masalah Bapak Ibu mau datang ke gereja, enggak, itu urusan Bapak Ibu. Tapi saya lebih peduli kehidupan Bapak Ibu. Sayang hidupmu kau buang waktunya gitu aja. Padahal banyak hal yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Supaya apa? Hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Kau bisa nolongin orang. Kau bisa jadi sumber berkat untuk orang lain. Kehidupanmu itu jadi berkat bagi orang lain. Kita ini kan selalu dipecah kiri kanan cuman gara-gara hal yang sebenarnya sama sekali gak worth it untuk kita bahas. Saya gak peduli itu. Tapi melalui mimbar ini sore hari ini Roh Kudus sudah berbicara buat Bapak Ibu melalui hati Bapak Ibu. Bapak Ibu gak usah dengar saya gak apa-apa, tapi dengarlah suara Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Serius. Anggap saya bukan pendeta di sini, anggap bukan saya ngomong. Dan itu buat saya gak penting Bapak Ibu. Tapi saya lebih pentingin kehidupan Bapak Ibu. Kita lagi gak berfokus dengan kegiatan, tapi kehidupanmu tuh jauh lebih penting. Kehidupanmu tuh jauh lebih penting. Bukan sekedar kau duduk di gereja seperti ini, enggak. Kehidupanmu tuh jauh lebih penting. Nah, saya sudah sampaikan, saya sudah lega. Ini pesan Tuhan buat Bapak Ibu hari ini. Sudah didahului Mama, tadi Mama gali dengan firman Tuhan dan sudah mendoakan kita. Jangan dengar omongan saya. Dengar omongan Roh Kudus yang sedang berbicara di dalam hatimu. Kalau kau masih mengeraskan hatimu, udah saya sudah sampaikan, ini bagian saya, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Ya, jadi ayo saya mau kita semua sama-sama. Ini bukan masalah Bapak Ibu mau masuk surga, gak masuk surga. Bukan urusan gua. Gak, itu udah urusan Tuhan sama Bapak Ibu. Urusan saya mau menggali talenta Bapak Ibu agar hidup Bapak Ibu tuh benar-benar dipakai Tuhan. Saya mau bantu, kita hamba Tuhan di sini mau bantu Bapak Ibu. Jadi gak ada talenta yang terbuang, sayang banget. Talenta tuh mahal gitu. Makanya saya mau kita tuh mendukung semua. Ini rumah yang bukan menjatuhkan. Saya ingat syukur kemarin ngomong, rumah ini bukan menjadi rumah yang menjatuhkan. Ini rumah yang mau sama-sama memulihkan, mendukung. Ayo jalan, kita sama-sama lakukan yang terbaik bagi pekerjaan nama Tuhan. Ingat, Tuhan suruh kita berbuah. Bukan suruh datang ibadah, enggak. Tuhan suruh kita berbuah. Jangan sampai hidupmu gak menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu saja, sisanya Bapak Ibu bisa lihat di pengumuman yang tadi. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Gembala dan jangan lupa besok sampai masih hari Senin sampai Sabtu berarti kita akan ada doa di tempat ini 6:30 malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah. Dan kami bersyukur Roh Kudus telah bekerja melawat setiap hati sampai ke relung hati yang paling dalam. Dan kami percaya semua sudah mendapatkan jawaban dari Roh Kudus. Dan penyertaan-Mu yang sempurna ada atas setiap kami. Berkati Tuhan seluruhnya yang hadir. Hamba-hamba Tuhan yang telah melayani-Mu. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Berkati sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang di atas. Berkati besok Tuhan anak-anak sekolah, orang tua yang bekerja juga Engkau berkati dan kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau berkati Indonesia dari pimpinan tertinggi presiden sampai pun yang terendah Engkau memberikan hikmat-Mu, hati yang takut akan Tuhan sehingga negara ini Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.